Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Teman-teman, di video hari ini saya kembali pengen membagikan informasi untuk sebuah project altcoin yang menurut saya sekarang berada di area yang cukup menarik. Nah, disclaimer dulu teman-teman, semua yang saya sampaikan di video hari ini adalah hanya tambahan informasi untuk kalian. Saya bukan seorang financial advisor, jadi pastikan kalian harus melakukan riset kalian sendiri sebelum kalian melakukan keputusan apapun. Oke, teman-teman, kita langsung aja masuk ke videonya. Apa project yang saya maksud, kemudian apa alasannya saya merasa project tersebut berada di area yang menarik, kita bakalan bahas itu, tetapi diawali dulu bagaimana keadaan market altcoin in general. Nah, kalau misalnya kita melihat, teman-teman, 24 jam terakhir sebenarnya not too bad untuk market crypto secara keseluruhan. Kita kembali melihat Bitcoin mengalami rebound, setelah kemarin berhasil sebenarnya untuk menyentuh ke kurang lebih area $102.000, kita kemudian sekarang mendapatkan semacam pullback. Itu juga lah yang diikuti oleh altcoin. Altcoin juga sebenarnya kemarin sempat mendapatkan rebound yang lumayan signifikan, tapi beberapa jam terakhir kita juga cenderung mendapatkan semacam pullback. Tapi itu adalah hal yang sangat wajar untuk terjadi ya teman-teman, karena kita harus tahu bahwa pergerakan market itu tidak dalam bentuk garis lurus. Pasti ada dalam bentuk wave. Artinya, kalaupun kita naik, pasti akan ada pullback-nya, diikuti kenaikan berikutnya, pullback lagi, dan lain seterusnya. Sama juga kalau kita sedang melakukan penurunan. Penurunannya juga tidak pasti tidak dalam bentuk garis lurus. Pasti akan ada semacam pullback, retrace sebelum kita mengalami penurunan berikutnya. Nah, jadi teman-teman, kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya untuk 24 jam terakhir, altcoin itu cenderung mendapatkan sentimen yang cukup positif, momentumnya kembali datang, dan bisa aja kita melihat momentum tersebut berlanjut gitu ya. Dan kalau misalnya momentum ini berlanjut, maka menurut saya ada satu altcoin yang berpotensi untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan baik. Nah, ini adalah salah satu yang sudah sempat kita bahas juga di video mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu, yaitu adalah BONG, teman-teman. Jadi ini adalah masih di sektor meme coin. Yang sebenarnya di video terakhir saya sudah sampaikan kalau teman-teman yang mau masuk, ini mungkin bisa masuk dari kurang lebih area 0,000033 kurang lebih. Area yang saya hack ini merupakan area untuk masuk. Dan persis dari sana, kalau teman-teman perhatikan, ini kita rebound dan mendapatkan kenaikan yang lumayan signifikan. Kurang lebih 81%, hanya dalam kurun waktu 4 harian. Nah, tetapi kita tahu teman-teman bahwa beberapa hari terakhir sebenarnya memang altcoin itu mendapatkan semacam flush out diikuti sedikit rebound. Nah, BONG juga melakukan hal yang sama. Setelah kita mendapatkan konsolidasi, kemudian ada flush out yang terjadi beberapa hari terakhir, sekarang kita kembali melihat BONG berada di area yang cukup menarik. Kenapa bisa saya sampaikan bahwa BONG berada di area yang cukup menarik? Karena kalau kita perhatikan dari segi technical, maka area yang saya highlight di sini sekarang bukan hanya area horizontal support yang harusnya akan provide semacam buying pressure yang berada di kurang lebih area 0,000034 sampai ke 32. Tapi selain daripada itu juga, kita sekarang berada di area major trend line-nya. Sehingga bagi saya, kalau misalnya kita kembali bisa nge-retest ke area tersebut, teman-teman, terutama kalau misalnya kita berhasil membuat semacam fake out ke bawah, ini saya rasa adalah sebuah peluang yang cukup baik untuk kembali building position di BONG. Saya pribadi untuk sementara belum menambahkan posisi di sini, oke, atau belum melakukan akumulasi posisi di sini, karena bagi saya ini kita masih berada di gray area, berada di pertengahan area support dan juga resistance. Saya akan lebih prefer untuk menunggu dia nyampe ke kurang lebih area yang saya highlight ini, dan dari sana saya akan kembali untuk building position. Nah teman-teman, saya meyakini bahwa BONG itu sekarang berada di fase konsolidasi sekaligus retest dari breakout yang terjadi di bulan November kemarin. Kita tahu bahwa konsolidasi yang terjadi di BONG itu juga sudah cukup lama, dari awal tahun 2024 hingga ke kurang lebih bulan November. Jadi lebih dari setengah tahun kita mendapatkan semacam konsolidasi, dan pada akhirnya di bulan November kemarin kita berhasil untuk breakout dan sekarang berada dalam keadaan retest.
Nah, ini juga sebenarnya bisa teman-teman temukan price action yang kurang lebih mirip ya, itu dengan Bitcoin. Kalau kalian melihat Bitcoin, hal yang kemarin terjadi juga sama. Kita konsolidasi sangat lama di sini, selama berbulan-bulan, kemudian kita berhasil untuk breakout, tetapi kemudian yang terjadi adalah kita kembali melakukan retest. Nah, setelah retest yang terjadi, kalian bisa melihat apa yang selanjutnya terjadi, kita mendapatkan rally yang sangat signifikan. Nah, menurut saya pribadi, Bong juga sekarang berada di kurang lebih fase ini. Kita sedang retest setelah berbulan-bulan mendapatkan konsolidasi, dan kemungkinan besar jika market akan kembali mendapatkan momentum, saya rasa Bong akan menjadi salah satu yang memanfaatkan momentum tersebut dengan baik. Nah, tetapi teman-teman, sekali lagi, saya belum masuk di harga sekarang karena bagi saya ini masih adalah gray area, masih berada di pertengahan area support and resistance, dan saya lebih prefer untuk melakukan akumulasi di sekitaran area range yang sudah saya tandai ini. Nah, hal yang saya lakukan ini tentunya datang dengan resiko, teman-teman. Resikonya apa? Resikonya adalah saya bisa aja ketinggalan kereta. Artinya saya sama sekali tidak mempunyai posisi di Bong dan kita terlanjur langsung mengalami kenaikan. Nah, saya siap dengan resiko ini. Kenapa? Karena saya juga sudah mempunyai posisi yang cukup banyak di altcoin lain, teman-teman. Jadi saya tidak merasa ada keharusan bagi saya untuk kembali menambahkan posisi di Bong. Kalau misalnya syukur-syukur dikasih ke area yang saya mau, saya ambil. Tapi kalau tidak, ya saya akan biarkan dia untuk terus mengalami kenaikan. Saya tidak akan merasa regret gitu ya, tidak akan merasa menyesal, tidak akan merasa sedih gitu ya kalau ternyata saya ketinggalan kereta. Karena ketika momentum untuk altcoin kembali datang, saya rasa yang naik itu nggak cuma akan Bong gitu ya, tapi berbagai altcoin lainnya juga kemungkinan bakalan mendapatkan pergerakan yang cukup masif. Tapi kenapa yang saya highlight salah satunya adalah Bong? Karena Bong sekarang berada dekat dengan area yang merupakan area akumulasi menurut saya. Jadi itulah kenapa saya sampaikan ini menjadi satu play yang cukup menarik. Nah, semua skenario bullish, teman-teman, tentunya juga datang dengan invalidasi atau skenario invalidasi. Dan skenario invalidasi dari Bong di sini adalah jika kita berhasil untuk jebol di bawah area 0,00003 dan kemudian start mendapatkan semacam konsolidasi, teman-teman, semacam bear flag atau apapun yang menunjukkan bahwa kita akan kembali melanjutkan penurunan, maka itu berarti kita kemungkinan besar akan kembali ngeretest ke area lower trend line-nya yang berada di kurang lebih area 0,000019 sampai 20. Nah, tapi bagi saya, teman-teman, untuk sementara waktu, skenario yang ini probabilitasnya masih cukup kecil untuk terjadi. Saya lebih percaya probabilitas yang lebih besar skenarionya terjadi adalah kita mendapatkan retest sekarang dan kita akan melihat Bong untuk kemudian rebound dan bentuk ke high yang baru. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, teman-teman, kira-kira bisa sampai seberapa kenaikan yang terjadi di Bong? Nah, kalau kita lihat sebenarnya, teman-teman, ada sesuatu yang mungkin bisa kita jadikan sebagai semacam clue ya. Bahwa setiap kenaikan Bong itu biasanya kenaikannya itu mirip-mirip. Kalau kalian lihat di sini wave-nya, oke? Kalian bandingkan dengan wave yang di sini, ya kan? Kalian bandingkan dengan wave yang di sini, kurang lebih kan? Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami kenaikan berikutnya, target paling dekat mungkin kita bisa ukur dari area bottom-nya nanti. Nah, kalau memang kita akan mengikuti persis dengan momentum-momentum sebelumnya, maka kita bisa expect Bong mungkin akan hit ke kurang lebih area 0,001 atau menghilangkan 10 sampai ke area 0,00012. Jadi ini adalah area range yang kemungkinan berikutnya akan menjadi major resistance untuk Bong. Jadi saya rasa pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul sudah saya jelaskan ya teman-teman. Area untuk akumulasinya sudah saya sampaikan di area ini. Skenario invalidasinya juga sudah saya sampaikan seperti apa. Targetnya di mana juga sudah saya sampaikan. Jadi harusnya tidak ada lagi pertanyaan yang muncul ya seputaran Bong. Karena saya melihat juga ketika saya live streaming banyak dari teman-teman yang pengen menanyakan seputar Bong juga karena mungkin sempat saya mention di video 1 atau 2 minggu yang lalu. Sebenarnya outlook secara overall belum berbeda dengan video yang terakhir saya buat, cuman yang terjadi sekarang adalah memang kita mendapatkan retest. Kedua,
Kalau kemarin itu retest pertama di sini, dan ini adalah retest yang kedua yang diakibatkan oleh kita melihat market altcoin itu secara overall memang mendapatkan semacam pullback selama 1 minggu terakhir lah kurang lebih. Jadi saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.